perkembangan penyelidikan kasus KDRT ini? Baik, bisa kami jelaskan bahwasanya saat pelaku diamankan itu sudah menjadi status tersangka. Namun untuk status tersebut diberikan kepada tersangka untuk dia wajib lapor untuk statusnya. Namun demikian saat ini polisi masih mencari terkait keberadaan dari tersangka tersebut. Seperti itu, Nidya. Ya, bagaimana kronologi kasus ini? Kapan pelaku ditahan, diamankan oleh polisi, dan kapan pelaku ini kemudian dibebaskan? Baik, bermula dari Rabu dini hari terjadi cekcok tepat di belakang kami ini tempat kejadian perkara tersebut. Namun setelah itu pelaku dilakukan penahanan di Polres Tangerang Selatan. Di hari Kamisnya pelaku sudah dibebaskan, seperti itu, Nitya. Oke, berapa jam pelaku ditahan dan berapa lama sampai akhirnya ada pertimbangan untuk dibebaskan? Apa keterangan terakhir dari kepolisian? Baik, menurut dari keterangan kepolisian bahwasanya tidak adanya belum cukup bukti dari hasil visum yang mengharuskan pelaku ini dibebaskan secara bersyarat atau wajib lapor, seperti itu. Berikut pernyataan dari Ibda Gali, Kasih Humas Polres Tangerang Selatan. Ada pelaku bukannya dibebaskan dari proses hukum karena tipiring atau tidak pidana ringan. Itu tidak benar. Jadi bahwa benar kasus tersebut merupakan tidak pidana murni karena tetap lanjut. Tetap kita proses walau tersangka tidak ditahan. Sambil kita menunggu alat bukti lainnya, menunggu hasil visum jadi juga. Baik. Eka, bagaimana kondisi korban saat ini? Untuk korban sendiri setelah dilakukan perawatan di rumah sakit, saat ini kondisi korban sendiri sedang diamankan oleh pihak keluarga. Seperti itu. Dan untuk pelaku sendiri masih dalam proses pencarian kepolisian Polres Tangerang Selatan. Seperti itu, ya. Pencarian artinya pelaku melarikan diri atau belum melakukan wajib lapor? Iya, jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya pelaku ini setelah dilakukan bebas secara wajib lapor, pelaku tidak diketahui di mana keberadaannya. Dan saat ini polisi juga masih mencari bukti-bukti dan data-data di lapangan, seperti itu, Nitya. Baik, selain laporan atas tindakan KDRT, keluarga juga menyebut ada pesan suara yang dikirimkan oleh pelaku terhadap korban. Ini berisi nada mengancam akan membunuh korban dan keluarga jika melaporkan KDRT ke polisi. Apakah hal ini juga akan masuk dalam penyelidikan? Iya, sesuai yang disampaikan tadi kepada Kasih Humas kepada kami, bahwasanya nanti untuk rekaman suara itu akan diperiksa dan diteliti kembali, dan bila mana terbukti bersalah pelaku akan dikenakan kurang lebih 5 tahun penjara, seperti itu. Oke, pasal KDRT yang kemudian ancamannya adalah hukuman maksimal penjara 5 tahun penjara dan juga denda 15 juta rupiah. Terima kasih Eka Marlupi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung terkait dengan perkembangan kasus KDRT seorang suami yang menganiaya istrinya yang tengah hamil 4 bulan. Terima kasih Eka.